Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadha ala tamassuki fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha mardatillah bi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita sedikit membahas tentang iddah, yang mana iddah adalah seorang wanita yang menunggu di dalam tempatnya yang dia diceraikan, menunggu tidak boleh untuk menikah lagi sampai mengetahui bersihnya rahimnya, atau juga menunggunya juga karena lita'abud, karena untuk ibadah, karena ketika sudah suci yang pertama, sudah dipastikan rahimnya sudah bersih, akan tapi diperintahkan untuk menunggu 3 kali suci yang kedua dan ketiga itu karena murni ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan iddah ada 2, iddah yang dicerai karena berpisah karena meninggal, dan juga yang kedua berpisah sedangkan suami dalam keadaan hidup, ya. Adapun yang meninggal karena yang berpisah karena suaminya itu meninggal, maka tetap ada iddah, baik wanita itu sudah masuk atau sudah berhubungan badan atau tidak, ya. Jadi kalau seandainya sudah akad nikah, baik itu perempuannya sudah dia berhubungan badan atau belum, maka sudah wajib bagi wanita tersebut itu untuk iddah. Kalau seandainya wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka iddahnya biwad'il hamal, iddahnya itu berakhir ketika wanita ini melahirkan bayi. Kalau seandainya bayinya ada 2, maka berakhirnya ketika bayi yang kedua itu lahir, ya. Kemudian kalau seandainya tidak hamil, ya, wanita pisah sama suaminya karena suaminya meninggal, sedangkan dia tidak hamil, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari, ya, 4 bulan 10 hari. Adapun kalau seandainya seorang wanita itu dipisah, ya, atau berpisah, ya, sedangkan suaminya masih hidup, ya, sedangkan suaminya itu tidak pernah berhubungan badan dengannya, ya. Berhubungan badan itu yang dimaksud masuknya zakar ke farji, ya, itu yang dikatakan sudah berhubungan badan, ya. Kalau seandainya dicerai sedangkan suaminya ini masih hidup, ya, dan wanitanya itu tidak pernah disentuh, istrinya tidak pernah disentuh, maka dia tidak wajib iddah, ya. Jadi yang wajib iddah itu hanya wanita yang sudah disentuh sama suaminya. Kalau seandainya cuma akad saja kemudian belum diapa-apakan sudah dicerai, maka wanita itu tidak iddah, ya. Kalau seandainya sudah berhubungan badan, maka wanita tersebut wajib iddah. Kalau seandainya hamil, maka dengan melahirkan janin yang ada di rahimnya. Jadi kalau iddahnya orang yang hamil itu 1 tok, yaitu melahirkan bayi yang dikandungnya. Adapun kalau seandainya dia seorang wanita yang tidak hamil dan dia itu termasuk orang yang masih haid, ya, maka iddahnya itu 3 kali suci. 3 kali suci, maka
perempuan tersebut boleh menikah dengan suami yang lain atau lelaki yang lain. Kalau seandainya tidak haid, maka dia iddahnya 3 bulan. 3 bulan bagi wanita yang tidak haid, menopause, masih kecil, maka itu 3 bulan. Sehingga ini iddah secara keseluruhan. Jadi kalau seandainya dia tidak pernah berhubungan sama suaminya kemudian dicerai, maka tidak ada iddah. Kalau seandainya dia sudah pernah berhubungan kemudian dicerai, kalau seandainya wanitanya itu haid, maka dihitung dengan 3 kali suci. Kalau seandainya tidak haid, maka dihitung dengan 3 bulan. 3 bulan baru boleh dia atau seorang wanita itu untuk nikah dengan yang lain. Kemudian ketika iddah, maka wanita tidak diperbolehkan untuk berhias, ya, memakai pakaian yang dicelup berwarna misalkan, kemudian juga dia diwajibkan untuk tidak memakai parfum, ya, tidak memakai tidak bersolek, ya, misalkan rambutnya dikasih minyak atau bercelak, ya, untuk hiasan, maka itu semuanya tidak diperbolehkan. Atau pakai pacar, maka itu tidak diperbolehkan, ya. Itu kalau seandainya ya, istri yang ditinggal mati sama suami. Adapun kalau seandainya seorang itu ditinggal pisah, dan pisahnya itu baru talak pertama, dan si istri kepingin untuk rujuk, maka dia diperkenankan untuk berhias, ya, supaya si suami ini tertarik lagi sama istri kemudian rujuk, ya, dengan syarat si wanita ini tahu bahwasanya dengan syarat tidak ada kesalahpahaman. Takutnya itu kalau seandainya ngelihat si istri berdandan, nanti suaminya mengira, oh itu loh istriku tak cerai malah senang, ya. Kalau seandainya tidak ada kemungkinan seperti itu, maka diperkenankan untuk berhias. Jadi yang tidak boleh berhias adalah ketika seorang itu ditinggal mati sama suaminya. Ketika ditinggal sama suaminya, maka dia sudah tidak boleh untuk berhias, ya. Tidak boleh untuk berhias. Begitu juga kalau seandainya talaknya talak 3, maka sudah tidak mungkin rujuk di situ, maka ya dia tidak diperkenankan untuk berhias, ya. Kemudian seorang yang iddah, maka dia wajib untuk tinggal di tempat yang diceraikannya, ya. Dan kalau seandainya baik itu talaknya talak yang bisa rujuk kembali atau tidak bisa rujuk kembali, atau ditinggal sama suaminya dalam keadaan hamil atau tanpa hamil, maka semuanya itu wajib untuk tinggal di tempat, ya, di sakan, ya, istilahnya kita katakan di sini sakan atau tempat tinggal, di mana ketika seorang suami itu menceraikannya. Jadi kalau seandainya seorang suami itu menceraikannya di dalam rumah, maka dia wajib ditinggal di rumah tersebut kalau seandainya rumah tersebut itu milik suami, ya, dan rumahnya itu layak untuk ditempati, maka dia harus tinggal di situ dan tidak ada satupun yang boleh mengeluarkannya, ya. Wala la khuruj minhu, dan wanita tersebut tidak boleh keluar meskipun si suaminya itu ridho, ya. Dan diperbolehkan seorang wanita yang iddah itu keluar kalau seandainya tidak ada yang menafkahinya lagi. Jadi kalau seandainya tidak ada yang menafkahinya, seperti suaminya meninggal atau seorang yang sudah dicerai 3 kemudian tidak ada yang mengurusnya, maka dia diperbolehkan untuk
keluar, diperbolehkan untuk jual beli. Begitu juga kalau seandainya tempatnya itu menyeramkan, ya, dirinya takut kalau seandainya ada apa-apa, maka dia diperkenankan untuk pindah, ya. Atau kalau seandainya di situ ada keributan, ya, maka dia diperkenankan untuk pindah. Ya. Jadi kalau seandainya darurat, dia boleh pindah ke rumah ibunya atau ke rumah yang dia bisa untuk mengurus dirinya. Atau kalau seandainya ada yang bisa menafkahinya di tempat saudaranya atau di tempat yang lain, maka dia diperkenankan untuk pindah. Begitu juga kalau seandainya tidak ada yang menafkahinya, maka dia diperkenankan untuk bekerja untuk menafkahi dirinya. Dalam artian kalau seandainya ada jumlah uang yang cukup untuk dia iddah, maka dia wajib iddah. Anak kira iddah hanya seperti ini saja. Boleh masuk ke pertanyaan. Siap Habib, terima kasih. Alhamdulillah. Teman-teman sudah siap semuanya dengan pertanyaannya, dan izin langsung menyampaikan pertanyaan, Habib. Oke, boleh. Enggak. Sebelum ke ini Habib, ada yang masih ingin mempertanyakan pada sesi yang kemarin, pada terakhir pertanyaan, masih ada yang mengganjal ini, Bib. Jadi saya izin menyampaikan kembali. Pertanyaan yang tentang hadir pada resepsi jika tidak diundang. Ini kemarin Habib menyampaikan bahwa terhukumi haram. Terus pertanyaan lanjutannya ini begini, Bib. Bila mana ini menjadi halal atau diperbolehkan ketika memang tidak diundang, tapi yang ingin tetap hadir ke acara resepsi tersebut karena masih membawa hutang, misalnya di catatan buuhan gitu. Misal kalau di Indonesia itu kan sering gitu, Bib, hadir ke resepsi bawa amplop yang ada uangnya. Lah, dia merasa punya hutang, maka harus menyampaikan hutang itu juga gitu. Ini hadir ke resepsi sambil membawa buku itu. Ini diperbolehkan atau memang sudah mutlak tidak boleh karena tidak diundang. Terus yang kedua, bagaimana jika membawa anak yang masih kecil, Bib? Gitu. Ini yang diundang hanya satu, tapi beliaunya hadir membawa anak kecil. Ini diizinkan atau seperti apa? Bagaimana jika halalnya ini, Bib? Monggo, Bib. Kalau seandainya dia punya hutang, maka yang diwajibkan hanya membayar hutangnya tanpa dia hadir, ya. Kalau seandainya dia hadir, ya dia tanpa menyentuh makanannya, ya, kecuali kalau seandainya diizinkan, ya, diperkenankan untuk silakan monggo dinikmati. Kalau sudah seperti itu daripada masalah, ya, itu sudah termasuk izin. Yang diwajibkan ya dia bayar hutangnya itu, ya, kemudian kalau bisa tidak makan, ya dia pulang tidak makan, atau bisa dia titipkan kepada orang yang lain yang menyampaikan hutangnya itu supaya sudah termasuk lunas, atau dia izin, ya, ketika datang ngasih, kemudian misalkan boleh kita nikmati hindarannya, misalkan basa-basi seperti itu. Kalau misalkan dia, ya monggo silahkan, itu sudah termasuk izin. Begitu juga kalau seandainya kita diundang, kita bawa anak kecil, ya, kita bawa anak kecil, biasanya di undangan itu mereka tahu, biasanya itu urufnya atau biasanya yang terjadi kalau seandainya ngundang, ya dia terkadang bawa 1-2 orang. Nah biasanya kalau misalkan bab makanan itu diikhlaskan, ya. Jadi kalau seandainya babnya itu makan, misalkan bawa 1 orang anak kecil, biasanya yang ngundang itu, yang ngasih acara itu biasanya juga tidak mempermasalahkan itu, ya. Kalau misalkan diajak 1 orang, ya, kemudian anak kecil misalkan, ya, itu biasanya mereka itu memaafkan, ya. Kalau masalah makan itu biasanya Sahibul Bait itu memaafkan gitu. Kalau anak kecil keluarga kita cuma kita lebih baik tidak ngajak, ya. Tapi kalau misalkan kita diundang, kemudian kita punya anak, kita tidak mungkin ninggal anak kita yang masih kecil, kita bawa, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita ngajak orang lain, ya,
itu yang bermasalah. Tapi kalau misalkan di dalam undangan untuk keluarga fulan, nah itu boleh kita untuk ngambil beberapa daripada kerabat kita. Tapi kalau masalah makanan itu tidak seketat masalah masalah harta ya, karena kebanyakan orang itu musameh ya, dia mengikhlaskan apa yang sudah dimakan orang, terlebih lagi kalau seandainya masalah kondangan. Yang penting diundang gitu, yang penting diundang dan orangnya itu tahu. Ya, jadi kalau seandainya tidak diundang ya kita datang, kita ngobrol, kemudian minta izin terlebih dahulu, maka itu lebih baik ya, karena apa yang kita makan kalau seandainya itu haram, maka itu berbahaya untuk kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah terjawab. Ini suami terus diwakil atau kebalikannya, istri yang diundang tapi suaminya yang hadir. Ini boleh nggak, Bib? Itu boleh, tinggal ngomong ke Sohibul Bait, ya, saya dari ibu Mewakilkan ini. ya, mewakilkan bapak, itu tidak ada masalah itu. Gih. Sudah teman-teman, bab tentang undangan. Ada lagi? Gini, menyambung kembali, Bib. Nah, Dan yang hutang bubuhan itu apakah memang dihukumi hutang atau seperti apa, Bib? Karena ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Datang kondangan membawa hutang, membawa uang gitu. Tercatat sebagai hutang atau sumbangan gitu, bukan sumbangan. Ya, gimana, Bib? Ya itu kalau seandainya sudah jadi orfnya di satu desa seperti itu, ya lebih baik kita tunaikan sehingga nanti tidak ada keributan ya, tidak ada di akhirat nanti kita sudah bebas dari tanggung jawab orang. Karena kalau seandainya memang yang terjadi seperti itu ya kita wajib kembalikan. Tapi kalau seandainya yang terjadi yang mau membalikkan ya ahlan wa sahlan, kalau misalkan tidak kembalikan ya tidak ada masalah, ya itu bukan termasuk hutang. Ya, jadi di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi kalau seandainya misalkan di Solo orang ngasih aja, ya tidak perlu kita cateti. Ya, pokoknya kalau nanti ada zuatan atau nikahan lagi kita ngasih dia secara sukarela, yaitu yang diberi itu bukan termasuk hutang. Tapi kalau seandainya di satu daerah, misalkan orangnya yang di dusun yaitu itu aja, kemudian memang terjadi budaya seperti itu, ya lebih baik kita bayarkan atau kita tunaikan atau kita minta ikhlasnya. Tapi jarang, Bib, yang minta ikhlas itu. Nah, iya itu. Nyambung lagi, Bib, ini dari Mbak Umi Nasianto. Kalau di daerah Banyuwangi, yang penting dengar suara speaker perkawinan, maka boleh hadir jika memang kenal. Adatnya seperti itu, Bib, tanpa diundang, tanpa undangan tetapi hadir. Apakah ini bukan termasuk kategori tidak diundang, Bib? Karena sudah menjadi adat. Apakah diperbolehkan, Bib? Ya itu kalau misalkan memang sudah adatnya seperti itu diperbolehkan itu. Kalau memang sudah adatnya daerah itu tidak ngundang, pokoknya nyalakan speaker besar, orang dengar, dia datang, ya itu tidak ada masalah. Itu tergantung urufnya itu kondisi masyarakat di sekitar situ ketika mengadakan resepsi bagaimana. Kalau seandainya tanpa undangan siapapun yang hadir diperbolehkan, ya itu diperbolehkan. Kayak bancaan gitu. Iya. Kayak seperti sekalian tasyakuran gitu. Iya. Ini Mbak Hauliah juga, kalau di tempatnya jika suami dapat undangan walimah terus, maka otomatis si istri ikut acara resep. Nah ini juga sama nggih, Bib, jawabannya bahwa tergantung kan ya tidak dipermasalahkan. Betul. Sudah teman-teman, bab undangan ada lagi? Sudah jelas semuanya nggih? Alhamdulillah. Kami lanjutkan ke tadi itu saya sampaikan, Bib, bahwa ada sesi open mic dari peserta dan 3 ini panelis yang akan langsung menyampaikan pertanyaannya karena dirasa problematikanya panjang, jadi harus langsung open mic dengan Habib. Izin nggih, Bib, untuk mempersilahkan nggih. Mbak Siti Asia
kami persilahkan. Sudah saya bunyikan. Mbak Siti Asia? Oke, monggo langsung menyampaikan pertanyaannya ke Habib. Kami persilakan, Mbak. Sudah open mic, Mbak Asia? Nah, sudah. Oke, silakan Mbak Asia. Selamat malam. Saya dari Bantul, Yogyakarta. Izin bertanya Habib, kalau istri menggugat cerai itu juga apa ada masa idahnya? Terus, yang kedua, batasan tidak boleh berhias. Tadi kan tidak boleh berhias, tidak boleh pakai pakaian berwarna, memakai parfum, bersolek, bercerak, pacar kuku, seperti itu. Kalau misalnya pakai skincare sehari-hari seperti krim pagi, krim malam, seperti itu, apakah diperbolehkan? Terus yang ketiga, batasan tidak keluar rumah, itu bagaimana kalau seorang istri itu mempunyai tanggung jawab pekerjaan seperti kedinasan, seperti seorang ASN, seperti itu. Cukup 3 dulu itu Habib, matur suwun. Jadi kalau seandainya istri mulai menggugat cerai, istri menggugat cerai suami, kemudian proses untuk menggugat, maka mulainya cerainya itu setelah ketok palu ya. Kalau misalkan dari pengadilan sudah mengatakan itu cerai, maka itu sudah mulai iddahnya dari situ ya. Iddahnya dari awal mula ditetapkan bahwasanya suami istri ini berpisah. Tapi kalau seandainya si suaminya sudah menceraikan dari awal, cuma istrinya itu yang ngurus, maka itu sudah termasuk iddah itu. Itu sudah dari ketika suami menceraikannya itu sudah termasuk sudah iddah. Jadi kalau menggugat itu belum sampai iddah kecuali sudah diputuskan sama hakim bahwasanya suami istri itu berpisah, maka di situ mulai iddah ya. Kemudian kalau seandainya skincare itu untuk tandif, untuk membersihkan badan ya. Jadi kalau misalkan untuk pembersihan maka diperkenankan, akan tapi tidak memakai wangi-wangian ya, tidak memakai parfum. Jadi kalau pakai sabunnya pun juga sabun yang tidak ada parfumnya ya, tidak wangi. Jadi mungkin sabunnya untuk ihram itu. Kemudian untuk ASN ya, untuk ASN kalau seandainya dia termasuk yang mencukupi ya, ada biaya 4 bulan 10 hari, itu tidak diperkenankan untuk bekerja. Akan tapi kalau seandainya tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaan karena dia termasuk ASN. Mungkin kalau seandainya ditinggalkan malah mungkin apa konsekuensinya, dipecat atau gimana? Mungkin ya. Gitu. Ya, mungkin ada bahaya yang menimpanya ya. Karena ditinggalkan itu. Setahun itu cuma kalau tidak salah 12 hari kayak gitu. Ya, kalau misalkan iddahnya 4 bulan ya repot ya. 3 kali cuti tidak mungkin ya. Kalau seandainya pekerjaannya cuma itu ya, itu mungkin termasuk darurat ya. Tapi wallahu alam kita tidak bisa pastikan. Cuma yang sebatas yang kita ketahui, kalau seandainya dia sampai kehilangan pekerjaannya, yaitu tidak diperkenankan ya. Tapi yang di kitab fikih itu kalau seandainya sudah ada harta yang mencukupi untuk iddah, maka diperbolehkan ya, diwajibkan untuk iddah atau untuk sakan atau untuk tetap di rumahnya. Masalahnya kalau seandainya tidak ada nafkah ya, tidak ada nafkah. Jadi kalau seandainya suaminya sudah cerai,
dia kan cari kerja sendiri. Kalau iddahnya dia akhirnya sampai kehilangan pekerjaan, yaitu termasuk darurat itu. Karena kalau misalkan yang nafkahi, wanita itu diperkenankan untuk mencari pekerjaan sendiri. Cuma mungkin ketika iddah dia tidak diperkenankan untuk berhias, kecuali itu tadi kalau seandainya rujuknya talaknya talak yang raj'i atau yang bisa rujuk, maka diperkenankan kalau seandainya masih ada harapan untuk bertemu sama suaminya, untuk kembali kepada suaminya, diperkenankan. Tapi kalau seandainya talaknya talak 3 dan talak yang atau pisah karena meninggal, maka tidak diperkenankan berhias itu. Itu saja. Sementara itu dulu Habib, matur suwun sangat. Sama. Terima kasih Mbak Asia, alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Nur Fadila Umami. Bentar, sebelum Mbak Fadila Umami sudah saya open mic untuk Mbak Nur Fadila Umami. Sama. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Nur Fadila langsung. Baik, baik. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya, izin bertanya. Biasanya kalau nikahan itu acara nikah rentan dengan yang namanya makanan. Nah, terkadang ada orang-orang sekitar itu yang biasanya membantu. Lalu karena membantu, akhirnya biasanya mereka itu membawa makanan pulang ke rumah, dan terkadang tanpa seizin dari tuan rumah, karena biasanya menganggap kalau sudah ada makanan bantu-bantu sudah pasti apa yang ada di situ boleh dimakan ataupun boleh dibawa pulang. Nah, kira-kira itu hukumnya bagaimana? Apakah itu termasuk dalam barang subhat? Kemudian yang kedua, jika misalnya satu dulu aja Mbak Nur Fadila. Oh iya. Baik-baik. Ya langsung terjawab oleh Habib. Nanti lupa Habib. Jadi orang yang bantu-bantu dia tidak memiliki hak untuk ngambil barang tanpa izin ya. Tetap itu harus izin bagi sahibul bait ya. Jadi tidak diperkenankan tiba-tiba untuk ngambil bungkus masakan, mungkin dikira sisa kemudian dibawa pulang, maka tidak diperkenankan kecuali dengan izin ya, dengan izin. Begitu juga kalau seandainya kita rewang di rumah tetangga, di rumah saudara kita, maka kita tidak boleh ngambil kecuali yang disediakan ya, dan kalau seandainya mau bungkus maka itu harus izin terlebih dahulu ya. Tapi kalau seandainya di satu daerah memang sudah terjadi seperti itu, orang yang sahibul bait ya, yang menyelenggarakan acara juga sudah tahu bahwasanya kalau seandainya yang rewang itu dia juga diperkenankan untuk ngambil, yaitu kembalinya lagi ke uruf yang ke apa namanya adat ya, adat istiadat yang di satu daerah. Kalau seandainya sahibul acaranya itu dia memperkenankan hal seperti itu, maka itu tidak ada masalah. Tapi harus dengan pasti. Tapi kalau seandainya tidak pasti, maka lebih baik izin terlebih dahulu untuk ngambil makanan yang dia mau bawa pulang. Kalau seandainya tidak, yaitu termasuk mengambil yang bukan haknya. Cuma kalau masalah makan itu kebanyakan orang itu menolerir ya wis tidak ada masalah, kebanyakan orang seperti itu. Cuma bagi kita untuk kita tidak, kita harus ngamalkan yang paling bagus ya, intinya kita harus izin terlebih dahulu. Itu. Itu banyak yang seperti itu, dan kadang ada orang yang menyampaikan kepada tuan rumah kalau misalnya si ini bawa makanan ini, dan
kelihatannya tuan rumah itu agak kecewa, padahal kok tanpa izin kok bisa bawa gitu, Bib. Jadi itu mungkin hukumnya tidak boleh seperti itu ya, Bib. Ya kalau tidak ada adat di situ, apalagi sampai kecewa, ya itu ngambil yang bukan haknya, itu tidak diperkenankan. Bib, terima kasih atas jawabannya. Ya. Monggo pertanyaan kedua Mbak Nur Fadila, dipersilakan. Pertanyaan kedua, kalau misalnya ketika kita sudah menjalani apapun selain anak, tapi anak kecil, kemudian ada tamu laki-laki, misalnya tamu itu entah dari mana, kemudian untuk datang ke rumah untuk mengambil tagihan, atau kita mau membayar tagihan listrik atau tagihan air, kemudian kan sudah menjalani masa iddah, itu apakah boleh kemudian menerima tamu yang bukan mahram? Intinya seperti itu. Kira-kira apakah boleh atau tidak? Nah, kalau seandainya dia sedang menjalani iddah ya, dia sedang menjalani iddah, kemudian di rumahnya tidak ada siapapun kecuali anak kecil. Ya, anaknya sendiri tapi usianya masih kecil gitu, Bik. Nah, ketika usia masih kecil maka dia tidak diperkenankan untuk memasukkan orang yang bukan mahrim ke rumahnya, karena nanti terjadi khalwat ya. Tapi kalau seandainya di luar untuk membayar PLN atau untuk membayar tagihan-tagihan, sedangkan dia tidak ada yang menunaikannya, maka itu diperbolehkan ya, hanya di luar rumah, di luar pintu, kemudian kita bayarkan begitu saja, kemudian pergi, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Adapun kalau tamu, kalau seandainya tamunya itu tidak ada perempuannya, maka tidak diperkenankan, kecuali di luar rumah, ya, di luar rumah tidak ada khalwat di situ, ya, di emperan tidak ada khalwat di situ. Itu tidak ada masalah ya. Yang dimaksud iddah itu tetap tinggal di rumah ya, tidak keluar. Kemarin sudah dibahas, kalau seandainya malam hari dia keluar ke rumah tetangganya hanya untuk ngobrol sebentar, menghilangkan kepenatan, kemudian kembali, itu tidak ada masalah. Sehingga kalau seandainya ada tamu ya kita kalau laki ya kita tolak itu ya. Tapi kalau perempuan ya bisa dimasukkan. Tapi kalau misalkan ada laki perempuan ya kita bisa ngasih tahu bahwasanya kita dalam kondisi iddah, tidak bisa lama-lama ya, nanti yang laki itu juga paham gitu. Mungkin bisa dikasih tahu terlebih dahulu. Tapi memasukkannya ke rumahnya tidak diperbolehkan ya, karena termasuk khalwat. Kecuali anaknya sudah besar, usia tamyiz, misalkan dia sudah mumayyiz, ya itu tidak ada masalah. Bib, terima kasih banyak atas jawabannya. Sudah cukup Mbak Ayi pertanyaannya? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nur Fadila Umami. Selanjutnya, satu yang tadi mengangkat tangan, tapi ini kok diturunkan kembali. Kami persilakan untuk teman yang lain yang ingin bertanya langsung open mic kepada Habib. Mbak Iftahatul Fitria, apakah masih ingin bertanya langsung? Ini sudah saya buka mic-nya, minta bunyikan di daftar tadi. Tidak? Ada lagi teman-teman yang ingin open mic? Kami persilakan. Mbak Siti Asia ingin kembali bertanya. Monggo Mbak Siti Asia. Itu tanya tadi yang di chat juga ada yang iddah yang 3 kali suci itu suci haid ngoten nggih? Iya benar. Kalau misalnya tidak teratur, bagaimana Bib? Itu sesuai headnya itu. Jadi itu termasuk zawatil aqra atau orang yang memiliki haid, maka hitungannya 3 kali suci ya. Jadi suci misalkan diterai dalam keadaan haid, kalau misalkan diterai dalam keadaan haid, itu haidnya itu tidak dihitung yang pertama,
suci yang pertama dihitung, ya, baru dihitung suci pertama, nanti haid lagi, suci kedua dihitung yang kedua, haid lagi, suci yang ketiga itu baru selesai. Tapi kalau misalkan ya, suci suci pertama itu dia dicerai dan tidak di hubungan badan, maka tinggal dihitung itu suci pertama, haid, suci kedua, haid, suci ketiga itu sudah suci, gitu. Jadi 3 kali suci. Hitungannya dengan haid kalau seandainya mesti haid. Sampun Mbak Siti, Mbak Siti Aisyah. Oke, sudah Mbak Siti Aisyah sudah dijelaskan. Kemarin juga sudah ditanyakan bahwa memang untuk hitungan 3 kali suci ya berdasarkan sucinya, tidak lagi terhitung bulan gitu ya. Kalau misalnya memang 3 bulan sekali suci ya itu terhitung 1 kali suci. Kemarin sudah dijawab juga dengan Habib. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi Mbak Siti Aisyah? Ada satu lagi, kalau sedang masa iddah itu konsekuensinya apakah boleh menerima lamaran? Kebetulan kan ini saya kerja di KUA, jadi itu ada sering ada yang membawa surat cerai itu belum 3 bulan itu sudah mendaftarkan nikah. Jadi kami juga tidak bisa memproses karena belum 3 bulan, dan dari peraturan perundang-undangan itu iddahnya dihitung 3 bulan sejak putusan sidang. Terus itu berarti kan mereka sudah melakukan semacam lamaran seperti itu. Kalau ketentuan dari agama itu seperti apa ya? Apakah dia bisa menerima lamaran dari yang lain ya? Itu diperkenankan? Apakah diperkenankan? Maksudnya Bentar. dia berarti jadi dia dalam kondisi orang gitu ya? Ya kan, terus sampai daftar nikah, tapi kami nggak memproses, kami belum bisa menerima kalau itu belum 3 bulan, seperti itu. Iya, benar. Nunggu. Ya, dia dipastikan iddahnya selesai terlebih dahulu baru diproses untuk nikah. Karena salah satu syaratnya nikah itu dia harus bersih daripada iddah, harus bersih daripada suami. Kalau sudah bersih semuanya total baru bisa diproses. Tapi kalau di masa iddah dia nerima gitu, nerima lamaran orang gitu. Itu wallahu apakah diperkenankan? Cuma kalau misalkan iddah wafat itu untuk seorang suami istri itu tidak menunjukkan kesenangannya, meninggalkan farah, meninggalkan tazayyun, meninggalkan perhiasan. Jadi kalau seandainya lamaran ya sama seperti istilahnya masih iddah tapi menerima lamaran, ya itu tidak diperkenankan juga. Oh, nggih. Sementara sudah paham Habib. Terima kasih Mbak Sia. Ada lagi teman-teman yang mau open mic? Ini ada Ustadz Imron. Kami persilahkan, sudah saya atur mintakan bunyi. Kami persilakan Ustadz Muhammad Imron dengan nama akun tersebut. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya saya kira Ustadz. Ini pakai HP suami, maaf. Tidak apa-apa. Monggo Mbak. Mbak siapa Sulistiani. Mbak Sulistiani. Monggo Mbak Sulistiani. Izin bertanya Habib. Kalau ada suami yang menjatuhkan talak tapi dalam keadaan entah itu sadar atau tidak, karena dia itu kayak kena pengaruh guna-guna, itu talaknya itu benar jatuh atau enggak gitu Habib? Selama dia bisa akalnya itu masih ada, itu dia jatuh talak ya. Jadi ulama kalau seandainya dia marah
misalkan marah yang sampai akalnya dia hilang ketika dia marah, ya maka itu tidak jatuh talak. Tapi kalau seandainya terkena pengaruh guna kemudian menceraikan istrinya dalam keadaan akalnya ada, maka dia jatuh talaknya. Tapi kalau seandainya dalam keadaan dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, itu tidak jatuh talaknya. Jadi yang dilihat adalah kondisi akalnya. Jadi kalau seandainya dia marah, ya, dalam kondisi marah, dia akan menceraikan istrinya, sedangkan dia itu dalam keadaan sadar, itu jatuh talaknya. Tapi kalau seandainya dia ada orang marah yang marahnya itu sampai menjadikan dia tidak sadar apa yang dia lakukan, kemudian dia menceraikan istrinya ketika dia marah seperti itu, dan kemudian setelah dia sadar dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, itu dikatakan tidak jatuh talak. Tapi kalau seandainya masih ada akal di situ, itu jatuh cerainya. Tinggal dilihat guna-gunanya itu gimana. Sudah terjawab, Mbak? Apa ada lagi? Mbak? Sudah. Insya Allah sudah, Bib. Sudah ditutup mic-nya. Oke. Oke. Selanjutnya, teman-teman, kami persilakan untuk lambai tangan agar admin mengetahui jenengan ingin bertanya. Gini ada Mbak Aida Muzayanah, kami buka bunyinya mic-nya, jadi persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Ai. Izin bertanya Habib, kebetulan saya punya teman, beliau pernah cerita punya masalah dengan suaminya. Katanya suaminya sempat selingkuh di kantornya. Akhirnya dia ikut kesel, malah ikut bermain di belakang gitu Habib. Sampai akhirnya punya perasaan gitu. Setelah lama jauh, akhirnya teman perempuan saya itu sampai rela untuk dijadikan istri kedua. Sudah ada bahasan seperti itu. Saya coba memberikan solusi juga, tapi ternyata di belakang masih tetap bermain gitu. Jadi kadang saya suka bingung harus memberikan masukan apa lagi gitu Habib. Sedangkan suaminya sudah berusaha untuk memperbaiki gitu. Tapi istrinya masih kekeh karena nggak terima awalnya. Sampai akhirnya sekarang suaminya balik marah, istrinya yang sudah mulai sadar gitu. Tapi setelah si istrinya ini membuka pembicaraan, suaminya nggak pernah mau berbicara, dan itu sudah terjadi berbulan-bulan, kurang lebih 3 bulan gitu. Tapi tetap dalam tetap dikasih nafkah materi gitu, tetap dikasih setiap bulannya. Cuma untuk nafkah batin mungkin sudah tidak gitu Habib. Ya itu kira-kira seperti apa ya hukumnya gitu? Atau si suaminya masih tinggal bareng? Iya, masih tinggal bareng, tapi sudah nggak sekamar. Terus kemarin si perempuannya sempat menghindar pergi ke luar kota gitu. Gitu. Itu bagaimana ya? Jadi hubungannya sudah tidak sehat ya? Iya betul. Ya, mestinya apapun yang dilakukan suami, dia tidak bertanggung jawab. Seorang istri itu tidak bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan suami daripada dosa ya. Jadi jangan suami berdosa akhirnya istri marah ikut berdosa, tidak. Tapi bisa untuk mengajukan cerai. Misalkan kita mengajukan cerai bahwasanya kamu ini sudah berzina ya, kemudian perzinaan itu adalah yang merusak keluarga, maka dia diperkenankan untuk meminta cerai. Tapi kalau seandainya dia malah main belakang, malah juga ikut zina, maka dia membalas kerusakan dengan kerusakan ya. Nanti yang dikorbankan adalah dia punya anak ya, yang jadi korban adalah anak. Jadi kalau seandainya kemudian suami kemudian sudah tobat, kemudian istrinya masih berbuat serong, ya itu lebih baik untuk dicecan ya.
karena sudah tidak ada hubungan baik di antara keduanya. Dan hendaknya dia mencari si suami untuk tobat terlebih dahulu ya, untuk istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian tobat untuk tidak kembali ke jalan seperti itu. Ya, dan mencari share, maka suaminya ikut ini dikatakan dia sudah istilahnya sudah durhaka sama si suami ya, yang menyebabkannya juga suami, itu lebih baik untuk diceraikan supaya dia nikah dengan pasangannya itu, yang daripada melakukan perzinahan terlebih terus menerus ya. Dan dari situ nanti bisa ketahuan ini saya cerai ya, cerai itu kan ada 2 kali ya, dari situ bisa ketahuan ini setelah saya cerain bagaimana ya, apakah dia betah untuk tinggal dengan tanpa suaminya, kan itu 3 kali suci, itu baru ketahuan itu. Kalau seandainya ada hubungan ikatan nikah tapi tidak ada sakinah mawaddah di situ, yaitu tujuan nikah tidak terwujud di dalam pernikahan tersebut ya, maka tidak ada gunanya. Lebih baik dia ceraikan, cerai satu, nanti suami tahu, istri tahu bagaimana mereka itu pisah. Meskipun sekarang ini sudah pisah, tapi karena tidak pisah betul-betul ya, mereka menikmati aja dalam kondisi seperti itu, dan setan mengindahkan perbuatannya. Sehingga ya, di dalam Islam kalau seandainya istri itu sudah berulang kali kita nasihati, kemudian dia tidak benar-benar, dia tidak berubah sudah dengan caranya, dengan pisah ranjang, kemudian dia tidak berubah-ubah, maka suami itu ada pilihan untuk menceraikannya. Dan kalau seandainya suami itu mengutuk ya, misalkan menjelek-jelekan istrinya, mendoakan buruk istrinya, maka itu doanya itu tidak bermanfaat, karena ya dia tidak menceraikan istrinya ya, tentunya setelah proses yang panjang itu. Jadi lebih baik untuk diakhiri. Oh ya, baik. Terima kasih banyak Kak Habib untuk pencerahannya. Sudah jelas nggak Mbak Ida nggih? Insya Allah jelas Mbak. Terima kasih banyak. Sami-sami, terima kasih Mbak Ida. Selanjutnya Mbak Umi Salamah, kami persilahkan. Setelah Mbak Umi Salamah, Mbak Solihatin, nanti kami buka mic-nya. Mbak Umi Salamah, tadi sudah saya buka open mic-nya. Apa lanjut ingin bertanya apa? Sudah? Sebelum Mbak Umi Salamah, berarti saya lanjut ke yang sudah siap ini. Mbak Solihatin, sudah saya bunyikan, kami persilakan membuka di bawah sendiri, di HP-nya sendiri. Nah, monggo Mbak Solihatin. Assalamualaikum, Bib, izin bertanya, ini masalah temen. Saya punya teman dituduh oleh suaminya berselingkuh, terus dia disuruh pulang ke orang tuanya, dan istri ini merasa nggak bersalah, dibawa emosi dia pulang ke orang tuanya udah 2 bulan ini, dan sekarang malah suaminya yang bawa selingkuhannya. Ketika istri mau balik gimana ini, Bib, dia bingung. Si suami ketika diperintahkan untuk ketika memerintahkan pulang itu berarti cerai itu? Bukan, dia bilang, "Udah kamu pulang ke orang tuamu." Karena istri berdebat ya, saya bener nggak ngelakuin selingkuh, karena dia emosi, istrinya akhirnya pulang. Dan ketika 2 bulan ini, anaknya masih kecil, Bib. Tanya ayahnya, dia pengen kembali. Lah ketika mau kembali, dia dapat kabar dari temennya, suaminya udah bawa perempuan lain. Ya, itu ketika
suami mengucapkan itu, kalau seandainya dia niatnya cerai, maka itu jatuh cerai. Jadi ketika si suami itu bilang kamu pulang mau ke rumah orang tuamu, itu kinayah, ya, itu kinayah, jatuhnya niatnya si suami. Kalau niatnya si suami itu menceraikan istrinya, maka itu sudah jatuh cerai. Ya, jadi dari awal dia pindah ke rumah orang tuanya, itu berarti sudah cerai itu. Tinggal dilihat 3 kali suci. Kalau sudah 3 kali suci, maka dia sudah cerai. Ya, kamu ketika ngomong seperti itu, niat kamu menceraikan aku atau tidak, ya. Kalau misalkan saya memang niat untuk menceraikan, yaitu dari hari dia keluar daripada rumahnya itu sudah dihitung cerai, ya. Berarti sudah dihitung, harus dihitung 3 kali suci daripada kejadian tersebut. Ya, makasih ya Bib penjelasannya. Kasih tahu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Mbak Solehatin. Selanjutnya Mbak Lustin Nurhamalah, kami persilahkan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang undangan resepsi, apakah itu sama dengan walimatul arsy? Kalau yang di desa-desa kami, kalau biasanya undangan walimatul arsy itu biasanya kan ketika manten dipertemukan, terus ada pengiringnya juga. Terus itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya tidak menghadiri undangan orang yang tidak begitu kenal? Katakanlah hanya sebatas tahu, oh itu orang itu gitu aja, cuma tidak begitu kenal. Terus yang ketiga, masalah buahan lagi, Bib. Kalau misalnya di desa itu adatnya kan seperti hutang gitu nggih. Nah, ini contohnya bapak saya nggih. Bapak saya ketika adik saya menikah itu kan dibui saudara 500.000 Bib. Terus istrinya juga 500.000. Nah, sedangkan kalau misalnya saudara saya itu punya hajat menikahkan lagi, apakah bapak saya juga harus buuh segitu? Apakah harus sama? Keadaannya itu berbeda. Saudara saya orang yang memang mampu, katakanlah kaya, sedangkan bapak saya sendiri dari keluarga yang pas-pasan. Adatnya yang terjadi harus mengganti gitu. Iya, ya gimana nggih? ada yang merasa itu sebagai hutang. Aku dulu buuh segini, sekarang segini, ngaten loh, Bib. Tapi secara umum atau sebagian personal aja itu? Secara umum banyak yang seperti itu. Tapi ya enggak tahu ya kalau saudara ngaten. Nah, ya. Itu pertanyaan dari saya, Bib. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalkan resepsi sama walimatul arsy, resepsi itu tinggal dilihat kalau seandainya di situ ada hal yang haram, maka kita tidak wajib untuk datang, ya. Tidak wajib untuk datang. Yang wajib kalau seandainya di situ tidak ada yang diharamkan, yang ada hajat yang lain, kemudian kita tidak ada keperluan yang lain, maka itu dibolehkan untuk hadir. Tapi kalau seandainya resepsi yang di situ ada campur baur laki perempuan, ada organ tunggal, misalkan nyanyi perempuan, dangdutan dan lain sebagainya, maka kita tidak wajib untuk datang, ya. Seandainya ada undangan
seseorang yang tidak kita begitu kenal ya. Eh, ya enggak sih, cuma tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban untuk kita hadir, nggih, nggih. tidak sampai diwajibkan. Jadi setiap orang yang undang kita harus kita datangi, itu enggak seperti itu, karena sulit ya, setiap hari ada undangan. Kalau seandainya kita datangi semuanya itu kan keberatan. Tapi kalau seandainya kita ada waktu luang, kemudian itu termasuk teman kita, atau kita bisa nyambung silaturahmi di situ, dan pernikahannya itu tidak ada yang diharamkan oleh Allah, ya lebih baik datang. Terlebih lagi kalau seandainya dia termasuk orang yang miskin, karena Nabi kalau seandainya diundang sama orang miskin, maka beliau langsung datang gitu. Adapun kalau yang uang yang sumbangan itu, kalau misalkan keluarga itu biasanya ngasih begitu saja, dia lebih tidak seperti orang mungkin ya. Coba ya itu tinggal dikondisikan, anak kira tinggal ditanyakan, mungkin tinggal dikasih tahu, mohon maaf nih saya tidak bisa ngasih seperti jenengan ngasih ya. Jadi diminta ridhonya seperti itu, kan tidak harus resmi untuk minta ridho. Saya tidak bisa ngasih, cuma sambil guyonan, sambil itu supaya untuk mendapatkan ridhonya. Tapi kalau seandainya tidak pasti, misalkan ini hukumnya ini bagaimana, ini apakah termasuk hutang atau tidak gitu, kita juga bingung adatnya. Kadang ada orang yang anggap itu sebagai hutang, ada yang menganggap itu tidak sebagai hutang, ya maka itu tidak menjadi tanggungan kita itu, karena kita tidak minjam, dia yang ngasih, aslinya itu bukan menjadi tanggung jawab kita, itu pemberian. Tapi kalau seandainya sudah ada adat ya, adatnya itu mereka orang itu ngasih ya karena supaya nanti waktu nikahan dikasih balik, sehingga sampai dicatat seperti itu, ya itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau misalkan ragu, ya ini kadang yang anggap adat, kadang ya enggak, kadang ya orang itu melakukan sesuai adatnya, terkadang ya tidak, ya itu bukan jadi hutang kita, itu hadiah. Aslinya hukumnya itu hadiah ya. Nah, itu kan dulu semasa ibu masih ada, itu kan dicatat gitu sama ibu. Ya, khawatirnya itu, yaitu khawatirnya nanti ada yang menganggap hutang, sedangkan nanti kalau tidak ada catatannya, khawatirnya dulu dikasih segini, sekarang kok ngasih segini, ngaten lho. Ya kalau misalkan itu sebagai, tapi ya, itu aslinya, hukum aslinya itu seperti hadiah, dan termasuk sunnah itu kita membalas hadiah, termasuk sunnah itu membalas hadiah. Kalau ada orang memberi itu kita disunahkan untuk membalas balik ya. Jadi asal hukumnya seperti itu. Tapi kalau seandainya saya tidak tahu itu, kalau misalkan jadi memang sampai ditulis seperti itu dan memang adatnya yang terjadi seperti itu, ya dia menjadi seperti hutang gitu. Terus kalau misalnya lagi nggih, ibu kan sudah meninggal nggih. Terus undangannya yang selanjutnya dari orang lain itu kan kadang langsung ke anaknya gitu. Apakah juga dihukumi seperti itu, Bib? Gimana? Kalau misalnya kan ibu dulu kan pernah punya hajat ya, sama ibu kan dicatat, ngaten nggih. Ya. Terus orang yang dicatat tadi kan punya hajat, itu tuh undangannya itu dikasihkan langsung ke anaknya, katakanlah ke saya, nggih. Saya itu berarti nanti berkewajiban mengembalikan buahnya itu, Bib. Ya, itu tadi, itu kembalinya ke adat istiadat yang terjadi itu. Oh, ngaten, nggih.
Jadi adatnya di sana gimana? Apakah mereka wajib atau tidak wajib? Nah, ya itu saya yang kurang tahu. Cuma setahu saya itu ya ikut buuh ngaten. Ya itu kalau misalkan ragu, tidak ketahuan ini wajib atau enggak, ini atau sukarela apa setengah-setengah, itu tidak jadi tanggung jawab gitu. Oh, Jadi tidak jadi tanggung jawab kita. Jadi mungkin ditulisnya itu supaya untuk membalas, ya itu termasuk sunnah kita membalas orang yang memberi. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, ya kita tidak tahu hukumnya, ya itu jadinya seperti hadiah yang diberikan, kita tidak wajib untuk membalas. Kembali ke asal hukumnya gitu. Oh, terima kasih Bib atas jawaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Selanjutnya silakan yang ini banyak sekali Bib. Lanjut ke Mbak Ika. Kami persilakan, sudah memintakan bunyi, bisa dibuka bunyinya, open mic-nya. Monggo Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Beb dan Mbak juga, tadi saya sudah sempat tulis di chat ya, cuman saya pengen lebih ini aja, tanya langsung seperti itu. Jadi pertanyaan saya itu ini masih apa ya, teman itu kemarin cerita sama saya kalau dia punya suami yang main judi online. Nah, karena terus-terusan barang-barang sudah banyak yang habis dan sebagainya, istri ini marah dan mengatakan, ya udah Mas, kalau seperti ini terus ceraikan saja saya. Nah, terus yang suami ini menjawab, oh ya, anak mau saya bawa, seperti itu. Itu sudah termasuk talak atau bagaimana, Beb? Sedangkan apa jawaban suaminya? Oh ya, anak mau saya bawa, seperti itu. Jawaban suami seperti itu. Nah, niat dari istri ini mengatakan ceraikan saya itu sebenarnya untuk apa ya? Seperti menakuti. Menakuti. Harapannya istri ini ketika berbicara seperti itu, suami itu akan berhenti dan mempertahankan keluarganya, seperti itu. Karena keluarga ini masih baru dan baru punya anak bayi, seperti itu. Nah, ini termasuk talak atau bagaimana? Dan sampai saat ini keluarganya masih baik-baik saja. Setelah kejadian itu ya kembali normal kembali, seperti itu, Beb. Mohon solusinya seperti apa, dan juga mohon nanti mungkin ada doa, amalan-amalan untuk menghentikan kecanduan judi online itu, Beb. Terima kasih, Beb. Itu berarti istrinya harus super sabar ya untuk menasihati suaminya, ya, kemudian membaca ayatul kursi ketika masuk rumah, itu menarik sakinah mawaddah warahmah, kemudian berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya suaminya itu benar-benar dijauhkan daripada perkara yang haram, ya. Kemudian bisa ngasih nasihat bahwasanya itu bisa dikasih logika aja. Kalau judi online itu kan seperti sistemnya itu tidak mungkin untuk merugikan bandar, itu mungkin dikasih hal-hal semacam itu, kemudian diceritakan orang-orang yang gagal karena judi online, itu mungkin lebih masuk daripada bertengkar, ya. Itu juga termasuk tanggung jawab atau itu termasuk termasuk bentuk dukungan daripada seorang istri, ya, termasuk bentuk dukungan. Tapi tanggung jawab itu semuanya suami yang nanggung, ya. Dosanya ditanggung suami, semuanya ditanggung suami. Tapi kalau seandainya dia sampai mengatakan ceraikan saya, kemudian dia mengatakan ya, gitu ya. Iya.
atau ya nanti atau ya langsung gitu. Iya, Bib. Jadi ya, jawabannya tuh iya kalau gitu anak mau saya bawa seperti itu. Tolik nih. Kemudian dia mengatakan itu termasuk jatuh itu. Jatuh apa? Jatuh talak itu. Jadi jatuh talaknya talak roj'i yang bisa rujuk. Kalau seandainya dia itu kembali seperti sedia kala, itu berarti sudah rujuk. Ya, jadi rujuk itu bisa diambil juga dengan sikap, tidak harus dengan mengatakan saya rujuk sama kamu, tapi dengan sikap ya, kembali seperti biasa, ya, kembali seperti suami istri peluk, kemudian dan lain sebagainya, itu bisa dikategorikan rujuk. Jadi lain kali berhati-hati masalah cerai gitu. Iya. Ya, karena kalau seandainya sudah dikatakan ya itu sudah jatuh. Itu jatuhnya talak 1 ya. Kalau seandainya sudah biasa itu sudah jadi rujuk, kemudian kembali lagi nikahnya kembali lagi. Cuma sudah ada talak 1, makanya lebih berhati-hati, terlebih lagi di awal-awal pernikahan memang banyak perbedaan pandangan suami istri, itu lebih baik disabari. Wallahu a'lam. Iya. Sudah Mbak Ike? Iya, terima kasih Mbak Ike. Terima kasih Habib. Sami-sami Mbak Ike. Ya. Selanjutnya Mbak Lutfiah Romziana, sudah kami buka mic-nya, silahkan. Mbak Lutfiah Romziana, nggih. Monggo Mbak Lutfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Habib. Izin bertanya. Yang pertama yaitu saya pernah datang ke acara walimahan yang mana setiap orang yang datang ke walimahan itu apa yang diberikan, contohnya seperti amplop itu langsung dibaca di mic gitu, dipakai sound system. Nah itu bagaimana hukumnya? Jadi setiap walimah, setiap yang ngasih dibacakan. Fulan ngasih 100.000. Iya gitu. langsung. Iya namanya pun juga disebutin begitu. Bahkan sampai nominalnya pun juga disebutin. Untuk tujuannya? Nah ini saya kurang ngerti juga, Bib. Ini biasanya daerah timur kayak Situbondo, Besuki seperti itu. Nah ini biasanya diumumkan di sound system itu, Bib. Nah tujuannya supaya untuk ganti gitu. Saya kurang ngerti juga, makanya Adatnya ya Mbak Lu? Ya bisa jadi adatnya. Kebiasaan untuk ketika ada bubuhan dibacakan nama dan nominalnya. Selalu seperti itu ya Mbak Lutfi ya? Yang Iya dimaksud. benar. Iya. Jadi ini yang ditanyakan ke Habib, diperbolehkan apa tidak boleh? Hukumnya, gitu. iya hukumnya itu bagaimana? Sedangkan kan terkadang yang ngasih itu kan ya kadang nggak banyak, kadang sedikit seperti itu. Ya artinya tidak ada untuk bersedekah ibn imahi wa intukhwa wa tutuha fuqara khairul lakum ya. Jadi kalau seandainya menunjukkan sedekah terang-terangan tidak ada masalah, kalau seandainya sembunyi-sembunyi tidak ada masalah. Cuma anak kira kurang etis ya untuk menyebutkan karena kan memang sudah diamplopi gitu kan. Kita ngasih itu amplopan ya. Nah kalau nggak ada, mungkin kurang. Kalau itu nggak ada namanya itu Bib ditanya, ini siapa? Terus kalau seandainya dititipi, ini dari Mbak siapa? Begitu. Oh ya itu tujuannya untuk apa itu? Kalau seandainya tujuannya untuk membalas ya, anak kira tidak perlu untuk disebutkan ya. Jadi sebagian adat ini ya semestinya kita untuk benarkan. Kita tidak perlu untuk mengikuti hal semacam itu.
Karena itu kan sukarela, bentuknya sukarela. Apa wajib untuk datang bayar amplop? Umumnya di Jawa seperti itu, Bib. Datang ke acara resepsi bawa amplop wajib. Dan terhukumi hutang, harus kembali. Nah, ya itu kalau misalkan Nggih. nominal yang sama ya. Nggih. Itu hutang tidak tercatat itu. Jadi itu hukumnya nggak boleh ya, Bibi? Ya kalau menurutnya ya, tidak etis saja, tidak sesuai apa namanya, tidak sesuai dengan adab lah. Itu ya bukan halal, bukan haram gitu. Maksudnya tidak ada halal haram yang berkaitan dengan itu berkaitan dengan adab ya. Lebih baik ditinggalkan atau tidak ya, lebih baik ditinggalkan, tidak perlu untuk di speaker seperti itu. Biasanya kalau sudah ada sulit. Untuk pertanyaan kedua, saya boleh tanya yang lain ya, Bibi ya. Okay. Kebetulan saya punya teman, ini sudah kejadian 2 tahun untuk bertahan. Nah, teman saya ini kebetulan suaminya itu yang pertama KDRT. Yeah. Yang kedua suka judi online juga seperti yang dijelaskan Mbak Ike tadi. Kemudian yang ketiga itu untuk sholatnya juga jarang. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah memang ini sudah 2 tahun si istri ini sudah minta cerai, tapi si suami nggak pernah mau gitu, Bib. Tidak pernah menceraikan. Iya, karena kebetulan rumah yang ditumpangi itu adalah rumah si istri. KDRT-nya bagaimana itu? Sering mukul karena tanpa sebab itu, Bib. Kalau sudah mungkin karena kalah ini main judi online, pulang ke rumah tiba-tiba salah sedikit istri langsung dipukul seperti itu, Bib. Dipukuli berkali-kali gitu? Iya, ini sudah bertahan 2 tahun. Kemarin sempat minta solusi ke saya, cuman saya masih bingung untuk memberikan solusi itu, apakah harus dipertahankan pernikahan ini atau bagaimana gitu. Dipukulnya itu sampai berdarah? Tidak sampai berdarah, tapi memar gitu. Ya mungkin bisa ke KUA setempat untuk ditanyakan apakah itu termasuk KDRT atau tidak. Ya kalau seandainya sudah KDRT itu memang sulit untuk sembuh. Ya, kita dengar salah satu ustadzah ya, itu juga ketika ada yang bertanya tentang masalah KDRT itu menyuruh cerai langsung, menyuruh menggugat untuk cerai ya, jadi tinggal dilihat aja. Nah, kalau memang misalkan dia tidak taubat ya, dan kemudian KDRT-nya itu terjadi berulang kali ya. Kalau seandainya misalkan cuma nempeling gitu, ya, lagi emosi nempeleng, tapi habis itu berhenti, ya, itu mungkin bisa memilih jalur sabar. Tapi kalau seandainya sampai dipukuli berkali-kali, kemudian sampai berdarah, ya itu sulit untuk diterima ya. Tapi ada sebagian yang bertahan, habis itu ya suaminya sembuh. Ada juga yang tidak sembuh-sembuh, ya tinggal istikharah sama Allah Subhanahu wa taala, minta cara yang terbaik ya, apakah dia harus menggugat cerai atau tidak, ya kembalikannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ragu istikharah, kalau seandainya memang ada kabar, ada mimpi yang baik untuk menceraikannya, coba datang ke KUA,
untuk bertanya bagaimana masalah KDRT itu. Baik, Jadi itu. ada yang mengatakan cerai, ada yang mengatakan ya disabari kalau seandainya cuma ya apalagi cuma emosi sedikit ya itu disabari. Cuma itu tadi masalahnya itu kalau seandainya suami itu tidak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadi betul-betul kalau seandainya memilih suami itu betul-betul dilihat daripada keluarganya, daripada sikapnya, daripada agamanya. Karena kalau tidak ya terjadi yang hal semacam ini, haknya istri sudah pasti tidak tertunaikan gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Bib atas jawabannya. Sudah Mbak Lutfi ya? Sudah, terima kasih Kak Ayi. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mbak Umi Salamah. Sudah saya buka bunyi open mic-nya. Dipersilakan Mbak Umi Salamah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bib, jika ada saudara yang sudah menikah dan sudah jatuh talak 3 dan si istrinya juga sampai sudah mengajukan cerai sudah mengajukan cerai dan tinggal sidang, tapi sama keluarga suami itu keberatan jika bercerai dan akhirnya rujuknya hanya jalur damai antar keluarga gitu dan sidangnya tidak dilanjutkan. Dan bagaimana hukumnya kalau jika sudah talak 3 tapi rujuk tanpa muhalil hanya jalur damai, dan apakah jatuh zina atau bagaimana, Bib? Ini nggih pertanyaan pertama. Masya Allah. Jadi talak 3-nya yang menyatakan talak 3 siapa? Itu si suami sudah berkali-kali menceraikan si istri, sudah berkata cerai berkali-kali. Setiap perkelahian pasti itu ngancamnya cerai, dan itu sudah berkali-kali, Bib. Ngancam itu dengan bagaimana? Maksudnya ini sudah betul-betul terjadi cerai sampai 3 kali? Atau itu tidak jelas? Atau jelas, sorry saya cerai kamu gitu? Itu ucapan cerainya jelas. Berarti sudah talak 3? Iya, sudah. La ilaha illallah. Ya berarti dia sudah tidak diperbolehkan untuk kembali ya. Jadi dia cerainya ya dia nikahnya tidak diperkenankan, itu kembalinya jatuhnya takutnya jadi zina atau watak syubhah ya, anak kira itu lebih dekat ke zina ya, kalau sudah tidak diperkenankan untuk menikah ya. Itu kembalinya tanpa nikah berarti? Tanpa nikah, hanya jalur damai antar keluarga mawon. Ya jatuhnya zina itu. Dan kita sebagai saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengetahui hukumnya? Dinasihati mereka tidak bisa. Hukumnya kalau jika dinasihati itu bisa memperkeruh persaudaraan gitu. Ya hendaknya dikasih tahu hukumnya itu. Harus ada yang menjembatani nih, Mbak. Tidak bisa terbiarkan gitu. Ya mungkin bisa manggil salah satu ustadz yang bisa menjelaskan ya, dan ngasih tahu keluarganya bahwasanya kalau cerai 3 kali itu sudah tidak bisa kembali kecuali dengan muhalil. Kalau tidak itu akan terjadi perzinaan dan lain sebagainya. Tugas kita hanya menyampaikan aja, wajib kita untuk menyampaikan itu, baik secara langsung atau tulisan atau WA dan lain sebagainya, itu harus disampaikan karena nanti jatuhnya itu zina karena sudah tidak bisa lagi kecuali dengan muhalil ya. Sudah Mbak Umi Salamah, ada lagi yang ingin disampaikan?
Oke, masih ada yang kedua, hukum menghadiri undangan yang kita diundang tapi kita kita hukum menghadiri undangan yang diundang ke kita gitu. Nah, ini kepripun, Bib? Apakah wajib hadir napa mboten? Hukum undangan ya. Oke, kita udah diundang, udah ada undangan, tapi hukum untuk menghadirinya gimana? Apa wajib hadir? Enggak wajib. Iya. Wajibnya itu enggak wajib ya, seperti tadi yang kita sampaikan itu. Yang kita baca itu enggak wajib hadir, apalagi kalau seandainya di situ ada maksiat maka diharamkan hadir. Tapi kalau seandainya enggak ada maka disunahkan untuk datang ya, dianjurkan untuk datang. Tapi tidak ada kewajiban di situ. Kalau misalnya di resepsinya udah tahu hiburannya itu organ tunggal yang sudah pasti itu membuka aurat organ tunggalnya. Dan kalau sudah tahu itu ada organ tunggalnya, apa kita wajib hadir? Boleh hadir atau? Haram hadir. Oh, haram hadir. Tidak diperkenankan ya. Lebih baik kita tidak hadir. Jadi kalau masalah pernikahan lebih baik hadirnya itu pas akad aja. Kalau seandainya akan timbul fitnah kalau tidak kita datang, kita datangnya sebelum acara atau setelah acara. Jadi sebelum acara kita datang, kita mengucapkan selamat, kita ngasih amplop misalkan, habis itu kita pergi, kita tidak datang lagi. Atau setelah acara kita mohon maaf gitu, tapi kita tidak wajib semuanya. Oh nggih, matur suwun Bib. Niku mawon. Nggih. Sampun Mbak Umi. Sampun matur suwun sangat ning Bib. Sami Mbak Umi Salama. Selanjutnya Mbak Lailatul F. Ini F-nya apa Mbak Lailatul? Mungkin bisa disebutkan ke saya. Monggo Mbak Lailatul, sudah saya buka. Assalamualaikum, sudah nyambung apa jarang nih? Sampun terdengar Mbak Lailatul. Oh, kok tutup lagi? Dibuka lagi Mbak Lailatul, sudah dengar. Ampun. Mau bertanya, Habib, menyambung pertanyaan sebelumnya, batasan kita mengingatkan saudara yang tadi sudah talak 3 tadi itu seperti apa? Misalnya sudah diingatkan tapi mereka tetap melanjutkan pernikahannya dalam tanda kutip, itu bagaimana gitu? Apakah kita sudah mengingatkan, sudah gugur kewajiban atau bagaimana ya, Bib? Kita Nabi Muhammad SAW mengatakan unsur akhaka zaliman atau madluman, bantulah saudaramu baik dalam keadaan zalim atau dalam keadaan terzalimi. Dalam keadaan terzalimi kita sudah jelas ya, kita bantu supaya jauh daripada kezaliman. Begitu juga orang yang zalim kita bantu supaya dia lepas daripada kezalimannya, sehingga bisa dipakai beberapa cara. Misalkan kita sudah nasihat langsung tapi dia masih belum mau mendengarkannya, mungkin bisa kita sampaikan kepada orang yang dia segani supaya orang yang disegani itu membicarakan kepadanya. Artinya kita bisa memakai berbagai macam sarana, berbagai macam metode supaya saudara kita ini terlepas daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita perlu untuk itu, termasuk nahi munkar, ya, amar ma'ruf dan nahi munkar seperti itu. Dan pahalanya setiap satu kata yang kita utarakan itu dihitung 1 tahun ibadah. Jadi kalau seandainya sampai orangnya itu tobat, ya kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Hanya saja perlu dengan hikmah, ya. Hanya perlu dengan hikmah, dengan cara-cara tertentu supaya dia mau sadar, ya. Mungkin bisa ya enggak. Jadi setelah kita ngasih tahu berkali-kali, ya tanggung jawab kita, kewajiban kita sudah gugur karena kita sudah ngasih tahu, ya. Jadi kalau di dalam pendapatnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir,
kalau seandainya kita sudah tahu bahwasanya orang ini sudah kita nasihati dan dia tidak kembali dan kita sudah tahu bahwasanya ini tidak bakal manfaat untuk dinasihati, yaitu kita boleh untuk meninggalkannya. Jadi tidak kita nasihati. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwasanya ini biasanya tidak bakal menerima nasihat sama sekali, ya kita diperkenankan untuk tidak menasihatinya, kita ngabaikan. Tapi setelah kita berusaha, ya jadi yang terbaik ya kita nasihati, meskipun nanti kita dicaci, meskipun kita nanti dimarahi, tapi itu lebih baik ya, daripada kita membiarkan saudara kita itu dalam keadaan maksiat ya. Jadi tapi kalau nanti setelah dinasihati berkali-kali tidak kembali ya sudah, tanggung jawab kita sudah lepas gitu. Kita sudah menunaikan apa yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang wajib bagi kita itu cuma menyampaikan ya. Hasilnya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu menunggu hasil, kita hanya menyampaikan saja dengan berbagai macam sarana itu tadi. Untuk pertanyaan kedua, Habib, masalah iddah tadi, apakah mantan suami itu berkewajiban menafkahi mantan istrinya dalam masa iddah atau tidak? Jika ada kewajiban, sebesar apa nafkah yang bisa diberikan gitu? Kalau seandainya talaknya itu talak raj'i, maka dia suami itu masih wajib untuk memberikan nafkah ya. Atau dalam keadaan hamil, maka seorang suami itu wajib untuk memberikan nafkah. Nafkahnya tetap ya, jalan ya. Oke, sampun, terima kasih Habib, terima kasih Ustaz Hayi. Sami-sami Mbak Lelatul, sampun nggih. Selanjutnya Mbak Ulfatun Hasanah. Sudah saya bunyikan mic-nya. Dipersilakan. Mbak Ulfatun Hasanah, sampun. Monggo Mbak Ulfatun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten, izin bertanya Beb. Ketika suami istri sudah bercerai, nah dan meninggalkan seorang anak, apakah ada batasan seorang suami itu untuk menafkahi anak tersebut? Sedangkan kan anak tersebut kan masih tanggung jawabnya yang suami ya, Bib? Ya betul, tanggung jawab suami itu anaknya. Yang maksudnya apakah ada batasan usia sampai sebatas mana si suami itu harus menafkahi anak tersebut, atau sampai anak itu besar, atau bagaimana, Bib? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nafkah yang diwajibkan suami itu nafkah tempat tinggal, nafkah makan, sama nafkah pakaian. Itu diwajibkan setiap hari. Jadi si suami itu wajib menafkahi anaknya setiap harinya. Jadi makan, tempat tinggal, sama pakaian yang layak baginya itu wajib bagi suami sampai anaknya itu balik. Kalau anaknya balik, maka nafkahnya itu sudah tidak wajib ya. Jadi si anak, kalau laki-laki ya, kalau laki-laki sampai balik ya, kalau perempuan sampai dinikahi ya. Sehingga suami itu wajib menafkahi anaknya. Anaknya tanggung jawab si suami, istrinya sudah bukan tanggung jawabnya. Sampai usia berapa, Bib? Untuk yang anak laki-laki sampai dia balik. Oh, tadi yang kalau anak perempuan sampai dia menikah ya. Kalau sudah ditanggung sama suaminya, maka si ditanggung sama suami anaknya ya, dia sudah lepas si bapaknya itu. Artinya kalau misalnya belum balik tapi masih usia sekolah, suami sudah tidak bertanggung jawab menafkahi biaya sekolah misalnya.
Nah, biaya sekolah itu enggak termasuk tanggung jawab ya. Oh, tidak gitu. Yang nafkah yang wajib itu makan, tempat tinggal, sama pakaian. Karena pada umumnya di Indonesia itu sekolah juga biayanya besar itu. Ya, betul betul. Terus, gitu. Tapi ada opsi ke sekolah di negeri itu kan? Tetap ada biaya, Bib, meskipun di negeri. Di negeri bukan gratis ya? Tidak, Bib, tetap ada, mesti ada biaya-biayanya juga. Oh, ya. Entah di wilayah lain mungkin ya. Kalau di sini banyak kan masih ada biaya. Ya, biasanya kalau sudah cerai sudah tidak ada nafkah sama sekali. Iya, ada juga yang seperti itu. Bagaimana kalau suami yang udah cerai gitu, udah dengan kehidupan barunya dan sampai lupa tidak memberi nafkah meskipun masih wajib seperti anak laki-lakinya belum balik dan anak perempuannya belum menikah, itu sama sekali tidak memberi nafkah. Itu hukum si ayah itu bagaimana, Bib? Karena tidak memberi nafkah. Ya, dia meninggalkan yang diwajibkan ya. Dia melakukannya itu haram. Dia sama seperti dia ketika tidak melaksanakan wajibnya. Ini ya diharamkan ya. Jelas sekali. Mbak Ulfatun Hasanah, sampun apa masih ada lagi? Kami persilakan. Nggih, sampun. Matur suwun Mbak Ayi dan Habib, terima kasih atas pencerahannya. Oke. Kami. Selanjutnya, Bib, ini pertanyaannya yang masuk ke ruang obrolan. Bagaimana jika suami istri ini, Bib, sedang bertengkar, kemudian mereka pisah ranjang, pisah rumah, dan tidak ada komunikasi sama sekali. Si istri pergi, si suami ya tidak menghubungi. Ini berlarut-larut sampai kapan dinyatakan mereka ada talak, tidak ada talak sama sekali. Ini terus seperti itu. Ini terhukumi seperti apa, Bib? Atau ada batasan, tidak boleh marahan sampai berapa hari atau berapa bulan gitu, Bib? Ya, kalau seandainya seorang wanita dia meninggalkan rumahnya tanpa ridho suaminya, itu yang berbahaya. Ya, dia dilaknat sama malaikat sampai si istri itu pulang kembali. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalau seandainya dia marahan, kemudian istrinya itu pergi, yang menjadi sebab masalahnya itu istri. Jadi istri tidak boleh meninggalkan rumah. Ya. Jadi kalau seandainya dia keluar ya, dan suaminya tidak ridho, itu si istri mendapatkan laknat malaikat sampai dia pulang kembali. Ya, jadi tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumah, apalagi dalam kondisi marah. Ya, dalam kondisi marah itu lebih baik jangan meninggalkan rumah. Ya. Biarkan suami yang meninggalkan rumah, si istri tetap di rumah. Ya, kalau seandainya sama-sama keluar, yaitu yang dikatakan nusyuz, si istri, semestinya istri tetap tinggal di rumah, dan biasanya suami istri itu mudah untuk kembali kembali ridho ya. Tapi kalau seandainya dua-duanya keluar, akhirnya tidak kembali sampai sekarang itu. Kalau misalkan lama-lama ya akhirnya si suaminya juga dengan egonya, si istrinya dengan egonya sendiri, akhirnya tidak ketemu. Jadi kalau seandainya marah, istri tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumah. Jadi yang meninggalkan rumah biarkan si suami, istri tetap tinggal di rumahnya. Kalau seandainya dia keluar, malah si istri yang jatuhnya salah gitu. Ya, dia harus kembali ke rumah suaminya. Dan itu tidak jatuh cerai, kecuali kalau seandainya dia taklik itu yang di KUA itu, kalau seandainya 3 bulan tidak memberikan nafkah, ya maka jatuh cerai. Itu bisa digugat gitu. Kalau seandainya suaminya membiarkan. Tapi kalau seandainya ini dalam gambaran ini istrinya yang nusyuz, istrinya yang yang pergi ya. Istrinya yang harus kembali ya. Jika terjadi pertengkaran terus si istri tetap ada di dalam rumah, tapi mereka berdua tidak saling bicara, saling diemin berhari-hari berlarut-larut. Ini sampai ada batasan juga 3 bulan
juga, tapi tetap si suami ini memberi nafkahnya, tidak ngajak ngobrol gitu Bib, sama-sama gondok sama sampai berlarut-larut lama gitu Bib, sampai berbulan-bulan gitu. Kok bisa ya? Ada Bib, ini nggak tahu. Ya hendaknya harus dari kedua belah pihak ya. Dan seorang istri itu tujuannya dia nikah itu untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus paham tujuannya terlebih dahulu. Sehingga terkadang jangan mengedepankan ego. Jadi kalau mengedepankan ego ya tidak bakal ketemu. Jadi harus ada yang menekan egonya. Jadi kalau di dalam pernikahan, kalau seandainya masih ada ego, tidak bakal jalan itu pernikahan. Jadi si suami harus menurunkan egonya, si istri juga harus menurunkan egonya. Tujuannya itu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau melihat daripada adabnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW kalau seandainya istrinya lagi marah, ya Nabi sabar. Dan itu haknya istri yang harus dipenuhi sama suami. Jadi termasuk hak istri, kalau istri lagi ngomel, itu si suami harus sabar. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu juga termasuk orang yang sabar. Sampai kadang didorong sama istrinya, kadang dimarahi. Ya, Sayyidina Umar juga seperti itu. Dan itu haknya istri yang harus dipenuhi sama suami. Jadi ketika istrinya marah ya kita sebagai suami harus menerima, misalkan ngoceh-ngocehnya, marah-marahnya kita menerima, kemudian kita berusaha untuk menyenangkan istri kita kembali supaya terjalin yang namanya sakinah, itu yang namanya keromantisan itu ya setelah marah nanti istilahnya itu dibujuk kembali. Ya, biasanya perempuan itu mudah, aslinya perempuan itu mudah ya, jadi kadang yang keterlaluan itu ya laki yang sudah tahu seorang wanita itu mudah, tapi ya kok enggak melakukan hal-hal yang diperintahkan sama Nabi, memuji, memberi hadiah, surprise sedikit ya. Kemudian kalau marah ya kita sebagai laki sabar, kemudian kita menjalin kembali, itu akan terwujud sakinah. Tapi kalau seandainya si perempuannya juga dia tidak takut sama Allah SWT, suaminya mau marah atau tidak, saya tidak ada urusan, kemudian dia tinggal diam di rumahnya, sedangkan suaminya tidak diurus sama sekali, ya ini sama-sama tidak takut sama Allah SWT. Ya, kalau seandainya dia suami yang baik ya dia memaafkan istrinya, karena kalau seandainya tidak memaafkan ya bagaimana tetap tinggal di situ. Jadi lebih baik si suami untuk memaafkan dan si istri memulai. Jadi kalau seandainya suaminya lagi marah ya istrinya yang memulai untuk membujuknya supaya dapat ridhonya, dan kalau seandainya istri yang marah ya si suami juga ya sabar dan juga membujuknya supaya istrinya itu kembali ridho. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk orang yang sabar di dalam menguruskan atau di dalam menerima marahnya istri-istrinya. Jadi lebih baik salah satunya memulai untuk bicara ya. Itu biasanya kalau seandainya tidak paham dengan kenapa adanya pernikahan, ya memang sulit karena kembalinya ke egonya masing-masing. Intinya di dalam pelajaran ini ya yang paling penting itu adalah ilmu. Jadi dengan ilmu kita bisa tahu bagaimana cara menyikapi. Wallahu a'lam. Terima kasih Bib. Ini ternyata masih mau dilanjutkan lagi tanyanya Bib lewat chat saya. Ini apakah jatuh talak gitu Bib? Jika ini tidak berlarut-larut, tidak ada saling tegur sapa gitu Bib? Secara syariat ya dia tidak jatuh talak gitu selama tidak diucapkan, nafkahnya tetap ada
Dan nafkah batin itu haknya suami. Nah, jadi suami ya, jadi istri itu haknya si suami ya. Jadi kalau suami dia ridho tidak menggunakan haknya, tidak ada masalah. Jadi istri itu yang wajib ditunaikan, nafkah yang diwajibkan ditunaikan oleh suami, nafkah makan, itu tempat tinggal, sama pakaian, itu saja. Jadi tidak ada istilahnya nafkah batin itu. Ini berlanjut lagi, Bib. Berikutnya ternyata lewat chat WA. Padahal ya ketemu tapi tidak saling tegur, cuman berada obrolannya di WA. Sang istri ini minta bercerai. Kemudian si suami bilang, ya silakan ajukan, tapi jangan di sini gitu. Nah, jadi si suami ini menyuruh mengajukan, tapi tidak menjatuhkan saya cerai kamu, tidak. Hanya bilang silahkan ajukan. Nah ini apakah sudah termasuk talak, Bib? Dia menyuruh untuk mengajukan talak ya. Dia kembalikan semuanya ke hakim ya. Dia tidak sharih itu, tidak jelas. Di dalam Berarti si suami belum dengan kalimat itu belum menjatuhkan talaknya ya, Bib? Ya, belum. Dia memerintahkan untuk menggugat ke hakim. Tidak terjadi talak itu. Tinggi. Ada lagi teman-teman? Insya Allah sudah terjawab semuanya, nggih? Karena waktu sudah jam 21.31, Bib, tapi sepertinya ini di chat obrolan belum semua saya bacakan, Bib. Insya Allah. Ya Allah. Semoga ada pertemuan selanjutnya dengan Habib Abdurrahman Saleh. Ya Allah, suatu saat bismillah kepanggil lagi dalam taklim nuansa yang materi yang berbeda juga. Habib. Insya Allah. Bismillah. Kami persilakan Habib untuk memberikan closing statement kepada kami dan menutup dengan doa taklim malam hari ini. Monggo Habib. Ya, insya Allah. Semoga Allah SWT menjadikan taklim ini taklim yang diberkahi sama Allah SWT, dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk yang berjalan di jalan syariat, dan Allah SWT telah ngasih kita manfaat yang luar biasa, yaitu Allah SWT ngasih kita nikmatul Islam. Nikmat Islam ini yang ngatur segalanya di setiap kehidupan kita. Kalau seandainya kita itu nurut dengan perintahnya Allah SWT, maka kehidupan kita akan enak, kehidupan kita akan tentram. Tapi kalau seandainya kita jauh daripada Islam, jauh daripada syariat, maka kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang sempit. Maka ya, di dalam syariat Islam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Sampai usia tua pun kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk yang menuntut ilmu dan mengamalkannya, dijadikan oleh Allah SWT kita termasuk sebagai penuntut ilmu, dan semoga Allah SWT mengangkat derajat kita. Allah SWT memberikan kita pemahaman dengan pemahaman yang baik, dijauhkan daripada segala kesesatan, dijauhkan daripada segala keburukan, dan semoga Allah SWT menjadikan amal kita ini amal yang diridhai oleh Allah SWT, khalisan liwajhillah, diberikan manfaatnya dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Alladzina yaquluna salih jami'a syamila wa la manhu maru ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.